Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Ya, kita akan masuk kepada kajian Rasulullah. Ini yang semangat Ustaz. tentang nasib tragis Utsman bin Hunayf. Ini bisa kita bilang ya cikal bakal terorisme di dalam Islam, di dalam tubuh Islam. Diakui atau tidak, Islam itu bukan agama teroris, tapi ada terorisme di dalam Islam, itu tidak mungkin kita pungkiri ya. Namun apakah ini merupakan cikal bakal dalam artian tidak ada sebelumnya, dan ini merupakan pertama kali ada terorisme dalam Islam, itu perlu kajian lebih lanjut ya. Tapi kalau ini kita katakan bentuk terorisme, saya rasa bisa dipertimbangkan ya. Nah, ini tema sengaja kita tampilkan malam ini karena biasanya kalau dekat-dekat tahun baru atau dekat-dekat ini sering ada terorisme ya. Ada kadang gereja dibom lah, macam-macam. Kebanyakan makan kameranya nih. Sudah baikkah kameranya nih? Udah keren Ustaz. Ganteng pokoknya. Nah, kita akan membahas topik penting Gus, yaitu tentang manakibnya dulu Ustaz. Siapa tuh Utsman bin Hunayf itu siapa sih? Kita akan mengkaji siapa Utsman bin Hunayf, kemudian apa bentuk tragisnya dan kenapa dia bisa bernasib tragis. Nah, di mana di depan saya ini ada dua kitab. Kitab pertama ini namanya kitab Tarikh Ibnul Athir. Ini kitab umdah ya, kitab induk di dalam sejarah tarikh. Punya Ahlus Sunnah ya. Ini bukan punya Syiah ya. Dulu ada orang ngaku-ngaku ustaz, nuduh saya Syiah. Pas kita kasih tahu kitab ini Tarikh Ibnul Athir, ini kitab Syiah katanya. Nah, saya katakan ini bukan kitab Syiah ya, ini kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, nanti saya akan bacakan Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Imam Ibn Abdul Bar, yang ditahqiq oleh Adil Mursyid, cetakan Darul A'lam. Di sini Allahu Akbar. Tepatnya pada halaman 158 pada biografi Hakim yuqalu Hukaim. Ada kadang dibaca Hakim, kadang dibaca Hukaimin bin Jabalah. Ini biografinya seorang sahabat namanya Hukaim atau Hakim, saya biasa baca Hakim. Ada beberapa penjelasan menarik ya. Kenapa kita masuk ke Hakim dulu sebelum ke Utsman bin Hunayf? Karena memang Hakim punya punya peran penting untuk bahasa kita membalas dendam ya. Balas dendam atas perbuatan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu, yang betul-betul menzolimi dan keji. Nah, di sini ada riwayat dan ada riwayat Gusipul ya. Nih, mana tadi anulah stabilo saya? Ini. Saya kasih tanda dulu ya. Jadi Utsman bin Hunayf itu merupakan wali, gubernur lah kalau kita sekarang,
gubernur yang ditunjuk oleh Imam Ali alaihissalam di Basrah, Gus. Nih, Basrah itu merupakan kota yang kaya raya, kekayaannya berlimpah. Nah, nanti kita akan paham kenapa Ibunda Aisyah Tolha Zubair untuk melakukan pemberontakan, mereka datang ke Basrah pertama kali. Bukan langsung menyerang Kufah atau menyerang Imam Ali secara langsung, tapi Basrah. Kenapa? Karena Basrah adalah pusat atau gudangnya perbendaharaan. Bank sentralnya lah, Gus. Jadi di sana ada penjarahan atau pembobolan bank. Ya Baitul Mal lah, Baitul Mal punya kaum muslimin dijarah, dirampok oleh orang-orang ini. Nah, ya, jadi saya mau sampaikan dulu tentang siapa itu Utsman bin Hunayf. Beliau merupakan gubernur yang ditunjuk oleh Imam Ali untuk memimpin Basrah. Utsman bin Hunayf itu merupakan saudara daripada Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Walamma qadima Az-Zubairu wa Talha wa Aisyah radhiyallahu anhum al-Basrata. Tatkala datang Zubair, Talha dan Aisyah ke Basrah, wa alaiha Utsman bin Hunayf waliyan li Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan di Basrah itu yang menjadi gubernurnya adalah Utsman bin Hunayf. Oke. Sampai sini dulu ya. Saya ingin sampaikan bahwa Utsman bin Hunayf adalah gubernur Basrah saat Imam Ali menjadi khalifah. Allahu Akbar. Saya ke sini ya. Saya ke sini. Wa dzakara al-Madaini an syuyukhihi. Ini salah satu metode Ibnu Abdul Bar di dalam meriwayatkan suatu cerita. Beliau kumpulkan semua rawinya di satu, lalu digabung. Wa dzakara al-Madaini an syuyukhihi an Abi Nadhrah al-Abdi wa Ibnu Syihab az-Zuhri wa Abi Bakar al-Hudali wa Amir bin Hafaz wa ba'dhum yazidu ala ba'din. Ini beliau bercerita, anna Utsman bin Hunayfin, sesungguhnya Utsman bin Hunayf, lamma katabal kitabah, tatkala ia menulis surat, bisulhi, surat damai, bainahu wa bainaz Zubair, antara dia dengan Zubair. Ini Allahu Akbar. Perjanjian damainya apa? Nanti kita akan bahas ya. Saya mulai dari sini. Tatkala Utsman bin Hunayf membuat perjanjian damai dengan Talha, Zubair dan Aisyah, ayyakufu anil harbi, agar mereka tidak menyerang. Maksudnya jangan ada peperangan. Ini kan kita masih ingat ya bahwa dorang bertiga ini mereka bawa pasukan, ribuan pasukan yang katanya mau damai itu, mau islah itu. Wa yabqa huwa fi daril imarah khalifatan li aliin. Dan Utsman bin Hunayf tetap tinggal di kantornya, maksudnya di kerajaannya sebagai khalifah atau pengganti Ali. Ala halihi, sebagaimana seperti semula, hatta yaqdumu Aliin alaihi salam, sampai Imam Ali datang. Fayarawna ra'yahum, fayarawna, lalu mereka melihat ra'yahum, bagaimana pendapat mereka. Faqala Utsman bin Hunayfin li ashabihi, maka Utsman bin Hunayf berkata kepada teman-temannya, irji'u, pulanglah kalian, wada'u silahakum, dan letakkanlah pedang kalian.
Maksudnya ini ceritanya sudah damai nih. Oke. Ya. Namun apa yang terjadi? Falamma kana ba'da ayyam. Tapi setelah beberapa hari, selang beberapa hari dari perjanjian damai itu, Ja'a Abdullah ibnu Zubair, datanglah Abdullah bin Zubair, fi lailatin, di suatu malam, dzati rihin wa zulmatin wa bardin syadid, di malam yang gelap gulita, ya kan, yang berangin, gelap dan dingin. Wa ma'ahu jama'atun min askarihim, dan bersama Abdullah bin Zubair beberapa orang dari tentaranya, fatarraqu, lalu mereka menyergap Utsman bin Hunaifin fi daril imarah, di kantornya. Fa'akhaduhu, lalu mereka menculiknya. Thumman tahau bihi ila baitil mal, kemudian mereka sampai ke Baitul Mal. Fawajadu unasan, maka mereka dapati unasan, beberapa orang, minaz zutti, dari kabilah Zut, yahrusunahu, yang menjaga Baitul Mal tuh. Tadi Utsman bin Hunaif sudah diculik, kemudian mereka merangkak ke Baitul Mal, lalu di Baitul Mal itu ada beberapa orang yang menjaga. Faqatalu minhum arba'ina rajulan, lalu mereka membunuh orang-orang yang menjaganya itu sebanyak 40 orang. Oke. Wa arsalu bima fa'aluhu, dan mereka mengirim pesan atas apa yang telah mereka perbuat, ya, min akhdi Utsman, berupa telah mengambil Utsman, menculik Utsman bin Hunaif, wa ahdhi ma fi baitil mal, dan menjarah semua yang ada di Baitul Mal, ila Aisyah, kepada ibunda Aisyah, yastashirunaha fi Utsman, mereka minta petunjuk, bermusyawarah, minta arahan tentang Utsman. Utsman mau diapain nih? Baitul Mal sudah dijarah, tinggal Utsman mau diapakan? Faqalat Aisyatu, maka berkatalah ibunda Aisyah, uktulu Utsman bin Hunaif, bunbunlah oleh kalian Utsman bin Hunaif itu. Ketika Baitul Mal sudah dijarah, diambil habis oleh orang-orang itu, ya, lalu mereka bermusyawarah, Utsman diapakan ini? Kata ibunda Aisyah, bun-bun aja, habisi, selesaikan. Faqalat laha imru'atun, ya, tapi berkata kepadanya seorang wanita. Ada orang ngomong nih, nasyattukallah ya ummal mu'minin fi Utsman bin Hunaifin wa suhbatihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, kata nih perempuan, boy, jangan. Nah, Utsman bin Hunaif itu sahabat Nabi. Oke, kemudian apa? Ternyata ibunda Aisyah akan kebaikan hatinya mau tuh menerima saran daripada ini wanita. Kata ibunda Aisyah, faqalat, maka berkatalah ibunda Aisyah, raddu abanan. Kalau begitu kamu panggil lagi tuh Aban bin Utsman bin Affan, ya. Yang ikut bersamanya adalah Aban. Kita masih ingat kemarin ya, tadi malam kita bahas Marwan bin Hakam bersama Aban ketika di perang Jamal, ya. Aban adalah anak daripada Utsman bin Affan. Kata ibunda Aisyah, raddu abanan, kalau begitu suruh ke sini lagi, balik lagi tuh Aban. Faradduhu, maka kembalilah Aban. Faqalat, berkata ibunda Aisyah, ihbisuhu wa la taqtulu, tahan saja dia. Tahan saja oleh kalian, jangan kalian bun-bun.
Faqala Aban. Maka Aban berkata nih, anaknya Utsman nih. Lau a'lamu, andai kata saya tahu, annaki radattini lihada, lam arji. Andai kata saya tahu, kamu manggil saya, engkau manggil saya, wahai ibunda, hanya untuk ini nih. Untuk agar Utsman bin Hunayf jangan dibun-bun, saya tidak akan ke sini. Punya semangat juga nih. Waja'a fa'akhbarahum faqala lahum, waja'a, dan datang Aban, fa'akhbarahum, lalu mengabarkan kepada mereka nih, maksudnya orang-orang tadi yang menculik Utsman bin Hunayfin. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka Mujashi bin Mas'ud. Apa katanya? Idribuhu, gebuki dia. Wantafu sya'ra lihyatihi, dan cabut bulu-bulu jenggotnya. Ini pelecehan ya. Kalau orang Arab tuh kalau dicabuti bulu-bulu itu pelecehan namanya. Fadribuhu arba'ina sautan, dan gebukilah ia arba'ina sautan, sebanyak berapa kali? Sebanyak Allahu Akbar, 40 kali. Wa nattifu sya'ra lihyatihi wa hajibihi, dan cabutlah oleh kalian bulu jenggotnya dan alisnya, wa asfari ainaihi, dan bulu-bulu matanya. Kasih botak semuanya. Oke. Sampai sini ya. Nah, yang tadi di riwayat ini, yang menculik, yang melakukan penculikan itu kan dipimpin oleh siapa? Oleh Abdullah bin Zubair. Ini ponakan kesayangan Ibunda Aisyah. Tapi di kitab yang sama, masih di kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, ya, masih di halaman yang sama di sebelahnya, dikatakan pula yang memimpin sebenarnya bukan bukan Abdullah bin Zubair, justru yang memimpin operasi itu adalah minal mubasyirina bil jannah. Ini wa qad ruwiya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya, lamma ghadara, ya. Kalau tadi kan di sini tidak disebutkan Tolha dan Zubair ikut terlibat kan? Tidak disebutkan, tapi kalau di sini disebutkan secara jelas. Ya. Lamma ghadara, tatkala berkhianat, kan tadi ada suluh tuh, ada perjanjian damai. Lamma ghadara, tatkala berkhianat Ibnu Zubair bi Utsman bin Hunayfin ba'da suluh. Alladhi kana aqada Utsman bin Hunayf ma'a Talha wa Zubair. Atahu Ibnu Zubair laylan fil qasr, faqatala nahwa 40 rajulan min az-zutti ala babil qasri wa fataha baital mal wa akhadha Utsman bin Hunayfin fasana'a bihi ma qad dzakartuhu fi ghairi fi ghairi hadzal mawdi'. Nah, ini sama persis ya. Sama dengan informasi yang tadi. Kemudian di sini yang ingin saya katakan, justru yang menjadi apa, orang tokoh sentralnya adalah ini, siapa? Sahabat pilihan Al-Mubasysyirin bil Jannah. Ya, nama kitabnya Tarikh Ibnul Athir.
Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini keterangannya ada pada halaman. Nih, ya. Ada pada halaman 409. Nih. Jadi operasinya dipimpin langsung oleh Uthman. Saya ulangi lagi. Ini ada di Tarikh Ibnul Athir, mujallad awalnya, cetakan Bintul Afkar Ad-Dawliyah. Nih ada pada halaman, perhatikan halamannya, halaman 409. Di sini disebutkan, kalau tadi Abdullah bin Zubair yang menjadi pimpinan operasinya, kalau di sini Jamaah Tolha wa Zubair ar-Rijal. Jadi yang mengumpulkan atau yang memimpin operasinya adalah Tolha dan Zubair. Lucu ini. Oke. Fi lailatin muzlimatin, di malam yang gelap gulita. Pupuk. Bentar ya. Coba saya mau besarkan dulu. Saya izin turunkan dulu ya. Nanti naik lagi. Buka jendela ini kok ini tikusnya masuk kok enggak. Oke ya. Izin. Masya Allah. Sayang soalnya kalau tulisannya kecil nggak seru ya. Oke, nih. Oke, sudah lebar ya. Saya bacakan. Ini ada di kitab Tarikh Ibnul Athir. Afwan, saya ulangi lagi ya. Di Tarikh Ibnul Athir, dan ini kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab kita sendiri, bukan kitab orang lain. Yep. Okay. Kelihatan ya? Farid, kelihatan nggak, Rid? Nih, saya bacakan. Fajama'a Talhatu wa Zubairu ar-rijala fi lailatin muzlimatin dhata riyahin wa matar. Kemudian Talha dan Zubair mengumpulkan orang-orang di malam yang gelap gulita yang berangin dan berhujan. Thumma qasada al-masjid. Perhatikan ya. Thumma qasada al-masjid, kemudian mereka berdua datang ke masjid. Fawafaqa salat al-isya, lalu berbarengan dengan salat isya. Wa kanu yuakhirunaha. Mereka, maksudnya Utsman bin Hunayf dan penduduk Basra, biasa mengakhirkan sholat isya. Fa'abqa'a Utsman, lalu Utsman melambat-lambat. Faqaddama Abdurrahman bin Attab, lalu mereka Talha dan Zubair mengangkat Abdurrahman bin Attab menjadi imam. Fasyahirar zutti wasiyabijatu as-silaha. Kemudian fasahira, lalu syahira itu apa? Syahira, coba saya lihat kamusnya. Oh, saya salah arti. Ya, menghunus. Oke, saya lanjut dulu ya. Fasyahira az-zutta wasayabijatu as-silah.
Kemudian orang-orang dari Zud dan Sayabijah, ini suatu kabilah ya, mereka menghuluskan as-silah pedangnya. Thumma wada'uhu fihim. Kemudian mereka meletakkan silah itu fihim ke tengah-tengah mereka, fa'aqbalu alaihim. Lalu mereka fa'aqbalu alaihim. Lalu faqtatalu, mereka yang dimaksud ini adalah siapa? Mereka kelompoknya Utsman, alaihim kepada kelompoknya siapa? Kelompok dari ini dari Tolha dan Zubair. Faktatalu, bayangkan nih. Faktatalu, maka mereka saling bun-bun atau berperang. Terjadilah peperangan fil masjid, di dalam masjid. Masya Allah. Masjid bukan tempat ibadah, malah ajang perang. Keren ya. Di YouTube doubling ya. Itu dari mana? Di YouTube doubling ya. Itu dari mana biasanya? Mantul-mantul gimana? Oke. Di YouTube mantul-mantul gimana caranya biar enggak mantul ya? Sebenarnya aman aja sih, yang mantul-mantul itu ini aja kayaknya. Ya khair insyaallah. Aman kan di situ ya? Ya khair insyaallah. Ya, saya izin lanjut dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Faktatalu fil masjid, lalu mereka saling bun-bun di masjid. Fakutilu, maka terbunuhlah orang-orang itu, wahum arba'una rajulan. Mereka berjumlah 40 orang. Fa'adkhala, lalu Utsman, Allah Akbar, fa'adkhala, lalu Tolha dan Zubair memasukkan ar-rijala, orang-orang, ala Utsman, untuk menyergap Utsman tadi ya. Fa'akhrajuhu ilaihima, lalu mereka mengeluarkan Utsman, sudah diculik ceritanya nih, mereka diculik oleh Tolha dan Zubair. Kemudian mereka datangkan kepada Tolha dan Zubair. Falamma wasala ilaihima, tatkala mereka sampai kepada Tolha dan Zubair, tawatta'uhu, mereka menginjaknya, artinya Utsman diinjak-injak. Wa ma baqiyat fi wajhihi sya'ratun, dan tidak tersisa sedikit pun dari wajah Utsman itu bulu-bulu. Alisnya ndak ada, kumisnya ndak ada, jenggotnya ndak ada, semuanya ndak ada bulu sama sekali. Fasta'dhama dzalika, lalu menganggap serius lah. Ini perkara besar nih, kata siapa? Kata Tolha dan Zubair. Wa arsala ila Aisyah, dan Utsman dan Tolha dan Zubair mengirim utusan kepada Aisyah, yu'limaniha al-khabar, memberitahukan kepadanya kan kabar ini. Fa arsalat ilaihima, lalu Ibunda Aisyah mengirim utusan kepada keduanya, an khallu sabilahu, agar biarkan saja, lepaskan aja Utsman bin Hunayf itu. Sudah, tidak usah diapa-apakan lagi. Kemudian wakilah di bawahnya, ini wakilah. Dan wakilah ini ya, kila yang ada di sini sama dengan qala atau riwayat yang ada di dalam yang di dalam al-isti'ab. Jadi kadang di satu kitab dikatakan qila, di kitab lain dikatakan qala. Ini biasa saja ya, hal yang lumrah di dalam hazanah literatur keilmuan kita. Nah, di sini kelanjutannya, lamma ukhidha Utsman, tatkala Utsman diculik, arsalu ila Aisyata, mereka mengirimkan kepada Ibunda Aisyah, yastashirunaha fi amrihi, mereka bermusyawarah, ingin memusyawarahkan masalah Utsman mau diapakan nih. Faqalat uqtuluhu, bunlah, iya. Faqalat lahum ra'ah nasyattuqallah fi Utsman wa suhbati li Rasulillah. Kata nih perempuan, jangan ini Utsman
itu seorang sahabat ya. Faqalat lahu, maka berkatalah Ibunda Aisyah, berkata Ibunda Aisyah kepada mereka utusan itu, ihbisuhu, tahan saja. Faqala lahum Mujashi' bin Mas'ud, berkata Mujashi', idribuhu, gebuki mereka, gebuki dia Utsman bin Khanaf itu, wantafu lihyatahu, cabut-cabut bulu-bulunya, wa hajibaihi, dan alisnya, wa asfari ainaihi, dan bulu matanya, fadarabuhu, maka mereka menggebuki Utsman arba'ina sautan, 40 kali, wa natafu lihyatahu, dan mereka mencabuti jenggotnya, wa hajibai, dan alis-alisnya, wa asfari ainai, dan bulu matanya, wa habisuhu summa atlaquhu, dan mereka menjarakannya, kemudian mereka membebaskannya, wa ja'alu ala baitil mali, perhatikan nih, dan mereka menjadikan atas baitul mal Abdurrahman bin Abi Bakrin Siddiq. Setelah dijarah baitul malnya, dirampok lah kalau bahasa kasarnya ya. Lalu yang tadi yang menjaga baitul mal kan tuh punyanya punya negara ya, punya Ali bin Abi Thalib, punya kekhalifahan beliau yang dipimpin oleh Utsman bin Khunaif. Kemudian Utsman ditangkap, baitul malnya dijarah, lalu baitul mal itu diserahkan kepada Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq, saudara daripada Ibunda Aisyah. Oke. Ala kulli hal, dari sini kita bisa memahami banyak hal ya. Beberapa hal bisa kita pahami bahwa ternyata sudah sedari awal ya, umat Islam itu mengalami kekacauan, perampasan atau perebutan kekuasaan mengatasnamakan agama. Atas nama agama mereka rela menghilangkan nyawa seorang sahabat Nabi yang mulia, mereka rela menjarah Baitul Mal, dan yang lebih mengerikan lagi nanti pada saatnya kita akan bahas peperangan yang terjadi saat itu, dan ada berapa puluh ribu nyawa melayang hanya karena kerakusan dan kedengkian hati segelintir sahabat Nabi yang tanda kutip katanya manusia-manusia pilihan itu. Taib. Oleh karena itu saya ingin kembali mengajak teman-teman agar mari kita belajar membaca sejarah yang objektif, yang jujur, dan insya Allah ini kita akan menemukan banyak hal yang bisa kita jadikan bahan evaluasi dan diskusi tentu saja. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau naik, dipersilahkan kita diskusi santai sambil ngopi insya Allah. Oke, silakan yang mau naik ya. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.